Film ini bercerita tentang seorang wanita yang sangat pintar yang bernama Alithea. Mempunyai pribadi yang baik dan seorang penyendiri yang bahagia. Dalam 1 tahun, Alithea menyisihkan 1 atau 2 kali kesempatan untuk berkunjung ke luar negeri. Suatu hari ia pergi dengan sebuah pesawat melintasi langit menuju ke Istanbul, Turki untuk sebuah pekerjaan. Setibanya di bandara tiba-tiba Alithea dikejutkan oleh kedatangan seseorang dengan wujud yang aneh membantunya mendorong troli. Orang ini terlihat aneh dan tangannya terasa panas saat bersentuhan. Alithea pun dibuat bingung. Sosok itu pun pergi saat seorang profesor bernama Gunhan datang menjemput Alithea. Di mobil Alithea menceritakan perihal sosok aneh itu kepada Gunhan. Dan berbagai opini muncul, mungkin saja itu adalah sopir taksi ilegal atau bahkan mungkin juga itu adalah sesosok jin menurut teman-teman Alithea sambil bercanda. Setelah tiba dan meletakkan barang-barangnya di hotel, lalu Alithea pergi melakukan pekerjaannya. Bercerita di hadapan banyak orang membagikan pengetahuannya tentang tata surya, tentang tsunami kemudian penyakit dan banyak lagi. Saat sedang bercerita Alithea melihat sesuatu yang aneh berada di kursi paling belakang. Sesaat kemudian tiba-tiba sosok itu telah berada di kursi depan menatap tajam ke arahnya. Alithea hanya diam dan tetap tenang agar tak menimbulkan hal-hal apapun kemudian melanjutkan ceritanya. Sosok itu berdiri begitupun dengan Alithea yang terbawa suasana. Tiba-tiba sosok itu menjadi mengerikan, ia datang kepada Alithea. Alithea yang terkejut pun jatuh lalu dibantu oleh Gunhan untuk berdiri. Pandangannya masih kabur, Alithea pun pergi meninggalkan ruangan diiringi oleh tepuk tangan penonton. Alithea menganggap itu hanyalah imajinasi yang mencoba memperingatkannya. Setelah kejadian tersebut, Alithea mendatangi salah satu dari toko barang antik yang tersedia di Istanbul. Di toko itu Alithea tertarik pada satu barang unik yang berasal dari tahun 1845. Setelah melihat-lihat, Alithea pun membelinya karena meyakini kalau botol itu memiliki cerita yang menarik. Di kamar hotelnya Alithea mulai membersihkan botol yang terlihat kotor dengan menyikat dan menggosok-gosok botol tersebut. Tiba-tiba tutup botol terlepas dan asap merah keluar dari dalamnya memenuhi ruangan kamarnya. Tak lama kemudian terlihat sosok makhluk besar muncul dari ruang tengah. Lubang pintu itu hanya cukup untuk sebelah kakinya saja. Alithea berusaha untuk tenang kemudian ia memberikan waktu bagi makhluk itu untuk pergi dalam hitungan ketiga. Tapi sampai hitungan ke-10, makhluk itu masih berada di hadapannya lalu Alithea mulai mencoba berkomunikasi dengan beberapa bahasa asing. Sosok itu menjelaskan beberapa kemampuannya seperti menghidupkan laptop dan juga televisi. Saat itu televisi sedang menyiarkan acara tentang Albert. Tak lama sosok itu mulai berbicara dengan bahasa Inggris, ia belajar bahasa hanya dengan sedikit mendengarkan percakapan di televisi. Sosok itu mengenalkan dirinya sebagai jin. Ia bisa melakukan apapun bahkan mengeluarkan Albert dari dalam TV dan memberikannya kepada Alithea jika Alithea menginginkannya. Kemudian jin ini memberitahu Alithea jika dirinya memiliki pekerjaan yang harus dilakukan bersama Alithea agar bisa kembali ke tempat asalnya. Tak lama pelayan datang mengantarkan makanan. Jin hilang lalu Alithea membuka pintu dan menerima makanan. Alithea yang tak ingin terlibat perbincangan panjang segera menutup pintu kamar. Saat kembali Jin menampakkan wujudnya dalam bentuk yang lebih kecil dari sebelumnya. Jin menceritakan kisah bagaimana ia bisa berada di dalam botol. Botol ini adalah kurungan ketiga baginya sehingga Jin mengaku jika ia bukanlah makhluk yang pintar. Jin telah hidup sejak berabad-abad lalu di masa Ratu Sheba sebagai pengawal sang ratu. Ia juga menyaksikan bagaimana Sulaiman datang kepada Ratu Sheba. Saat itu Ratu Sheba mulai mengenal laki-laki dan mulai memberikan beberapa tugas mustahil kepada sang lelaki untuk membuktikan diri. Seperti menemukan utas tertentu dari sutra merah dan menebak nama rahasia ibunya. Semua itu tampak mudah bagi sang raja karena ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Seperti berbicara dengan binatang bahkan jin yang terbuat dari api halus. Dengan bantuan semut ia bisa menemukan benang sutra merah. Kemudian Jin Ifrit memberitahunya nama ibu Ratu Sheba. Ia juga mempelajari sesuatu yang paling diinginkan oleh semua wanita. Seketika Ratu Sheba terpesona dan jatuh hati kepadanya. Di malam pernikahannya Jin berada di dalam kamar. Sang raja yang mengetahui keberadaan Jin lalu dengan kekuatannya ia menarik Jin masuk ke dalam botol kuningan lalu membuangnya keluar istana dan dibawa terbang oleh seekor burung. Lalu dijatuhkan di tengah Laut Merah selama 2500 tahun. Kemudian Alithea pun mulai menceritakan kisah hidupnya yang pernah menjalin hubungan pernikahan dengan seorang laki-laki.
Pada awalnya semua indah dan berjalan sangat baik. Tapi kemudian ia kecewa saat mengetahui suaminya menjalin hubungan dengan wanita lain. Itulah alasan Alithea memutuskan untuk menyendiri sampai saat ini. Alithea tak ingin larut dalam suasana kesedihan. Alithea mencurigai jika Jin sedang berusaha menipu daya seperti yang diyakini menurut kepercayaannya. Tapi Jin menolak dan meyakinkan Alithea kalau keberadaannya hanyalah untuk mengabulkan keinginan hati Alithea. Lalu agar Jin dapat kembali ke alamnya. Kemudian Jin melanjutkan ceritanya pada Alithea bahwa setelah 2500 tahun tenggelam di dasar Laut Merah, botol itu ditemukan oleh nelayan. Nelayan tersebut lalu membuang botol itu ke pinggir lautan. Beberapa abad setelahnya botol itu ditemukan telah menjadi batu di atas sisa peperangan prajurit Utsmania. Lalu dijadikan batu cobek untuk menggiling sambal di kerajaan Konstantinopel. Saat peperangan terjadi, botol batu itu digunakan untuk menambal tembok benteng kerajaan. Hingga beberapa tahun berlalu, seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta memanjat benteng untuk melihat seorang pangeran. Tiba-tiba batu terlepas dan pecah sampai terlihatlah botol di baliknya. Sang gadis yang penasaran pun pergi dengan membawa batu tersebut. Gadis itu bernama Gulten, ia hidup sebagai budak di sekeliling para selir di Seraglio. Saat menghancurkan batu, tanpa disengaja Gulten membuka tutup botol dan Jin pun terbebas dari dalamnya dan membuat Gulten pingsan. Saat melihat Jin ia merasa takut namun Jin berhasil meyakinkannya jika kedatangan Jin bukanlah untuk menyakitinya. Gulten membuat permintaan pertamanya untuk dapat hidup bersama Pangeran Mustafa. Jin membuatkan minyak pesona untuk Gulten lalu memintanya menyimpan botol agar kekuatannya tak jatuh ke tangan yang salah. Lalu Jin membisikkan nama Gulten dalam tidur Mustafa sehingga pada pagi harinya, Mustafa pergi kepada Gulten untuk melamarnya. Dan pernikahan pun segera diselenggarakan. Sebagai ratu di istana, kehadirannya menimbulkan beberapa masalah dan rumor kudeta yang akan dilakukan oleh Mustafa. Jin mencoba memperingatkan Gulten tapi Gulten justru membuat permintaan kedua untuk dapat segera mengandung anak Mustafa. Beberapa bulan kehamilan Gulten di istana semakin memperkuat rumor akan kudeta yang sedang direncanakan oleh Mustafa. Malam itu sang raja memanggil pangeran ke ruangannya. Di sana telah menunggu prajurit yang lalu menjerat dan menewaskan Mustafa di hadapan sang raja. Jin segera melaporkan kejadian itu kepada Gulten berharap Gulten membuat permintaan untuk diselamatkan agar Jin bisa segera kembali ke alamnya. Tapi Gulten justru melarikan diri yang membuatnya tertangkap dan dihabisi oleh prajurit. Lalu ia dibuang ke lautan. Jin tak bisa membantu karena ia dihentikan oleh salah satu prajurit pengikut iblis. Setelahnya Jin mengangkat tubuh Gulten dari dasar laut. Tapi semua sudah terlambat karena Gulten telah tewas sehingga permintaan ketiga pun tak pernah dibuat. Membuat Jin tak bisa pergi ke alamnya dan kembali terkurung di dalam botol di bawah keramik istana yang keberadaannya hanya diketahui oleh Gulten. Jin melanjutkan ceritanya pada Alithea. Zephyr adalah seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang menikah dengan seorang saudagar kaya yang berusia jauh di atasnya. Suatu hari pria tua itu berada di dapur. Saat seorang pelayan menemukan sebuah botol dari dalam perut ikan lalu ia memberikan botol itu kepada Zephyr sebagai hadiah. Malam itu Zephyr membuka tutup mengeluarkan Jin dari dalamnya. Hanya sedikit pendekatan, Zephyr lebih cepat memahami maksud dari Jin. Zephyr adalah gadis yang cerdas, ia memiliki keinginan kuat untuk terus belajar. Permintaan pertamanya Zephyr menginginkan agar Jin mengajarinya berbagai ilmu sejarah, astronomi, matematika dan lain-lain. Tak tanggung-tanggung, Jin membawakan Aristoteles, Pythagoras dan lain-lain sebagai gurunya untuk berkembang yang disimpan dalam setiap botol di dalam kamarnya. Seiring waktu hubungan mereka semakin dekat, Zephyr memiliki obsesi berhubungan dengan Jin. Mereka mengatur Jin dengan sosok suaminya demi menghindari kecurigaan. Permintaan kedua dibuat Zephyr untuk menyelesaikan rumus matematikanya. Jin mengajarinya berpikir dalam mimpi seperti yang dialami oleh para Jin hingga pada akhirnya rumus itu pun berhasil terpecahkan. Jin merasakan cinta terhadap seorang manusia ditambah lagi Zephyr melahirkan seorang anak dari hubungan mereka yang membuat Jin lupa akan kebebasannya. Ia menginginkan kehidupan bahagia ini sehingga Jin selalu mencegah Zephyr untuk membuat permintaan terakhirnya yang hanya akan memisahkan mereka. Tapi tindakan itu justru membuat Zephyr marah, ia mulai menuduh Jin seorang pengekang seperti yang dilakukan oleh suaminya. Untuk itu Jin memasukkan dirinya kembali ke dalam botol agar mereka dapat memulai dari awal.
Tapi sesaat Zephyr yang sedang emosi mengucapkan harapannya agar bisa melupakan Jin dan tak pernah bertemu dengannya. Permintaan itu pun terkabul saat Jin telah berada di dalam botol. Zephyr benar-benar lupa dengan Jin, semua ingatannya seketika itu juga terhapus. Kisah itu menyentuh hati Alithea, ia juga termotivasi dengan kepintaran Zephyr yang didapatnya dari kebesaran cinta Jin. Alithea pun membuat permintaan pertamanya agar mereka bisa saling mencintai dan menjalin sebuah ikatan cinta. Alithea menginginkan Jin memiliki cinta sejati, untuknya memiliki kerinduan besar seperti Jin merindukan Ratu Sheba dan cinta besar seperti yang diberikan Jin untuk Zephyr. Pada akhirnya permintaan terkabulkan dan mereka telah menjadi sepasang kekasih. Dalam ceritanya Alithea meyakini kalau ia telah jatuh cinta pada Jin, tapi sebagian orang tak akan bisa menerima ceritanya, bahkan mungkin menganggapnya telah gila. Keesokan paginya Alithea terbangun dari tidur bersiap kembali ke London. Ia meminta Jin untuk ikut bersamanya dalam sebuah botol yang tak terkunci. Di kemudian hari Jin selalu ada dimanapun Alithea berada. Alithea dianggap tak lagi normal, tapi ia percaya kalau cintanya nyata, hanya saja ia tak terlihat. Sampai di hari itu sepulang kerja Alithea berpamitan kepada Jin membawa makanan ke rumah Lim dan Fanny. Tak lama Jin datang di belakangnya. Alithea memperkenalkan Jin kepada mereka tanpa diduga keduanya melihat keberadaan Jin dan menjawab sapaannya. Ini adalah permintaan kedua Alithea agar Jin menampakkan wujudnya. Pada suatu hari sepulang bekerja Alithea mencari Jin di seluruh ruangan rumah hingga di basement. Alithea melihat Jin terdiam tak bergerak. Alithea terus memanggilnya. Jin pun tersadar dan mengatakan jika ia telah tertidur. Alithea mengetahui jika Jin tidaklah pernah tidur. Segera ia menyadari kalau permintaannya telah menguras kekuatan Jin yang akan terus sekarat demi memenuhi permintaannya. Karena hal itulah Alithea mengatakan kalau Jin boleh pergi ke alamnya demi kebaikannya sendiri. Saat itu juga botol Jin pecah. Permintaan itu telah terkabulkan. Di malam terakhirnya Jin masih menemani Alithea tidur, membiarkannya terlelap di pangkuannya. Pada keesokan paginya Jin telah pergi, lalu Alithea menyimpan semua barang Jin di dalam basement. Kemudian adegan berlanjut ke 3 tahun setelahnya. Alithea sedang berada di taman menyelesaikan satu buku bergambar Jin dengan tulisan cerita yang mengisahkan tentang perjalanan hidupnya bersama Jin. Kemudian Alithea beranjak pergi melanjutkan hidup dengan kesendiriannya. Dari kejauhan Alithea melihat Jin datang kepadanya. Ini seperti mimpi. Alithea memejamkan matanya dan Jin telah dengan nyata berada di hadapannya. Jin menendang bola kepada anak-anak yang sedang bermain untuk meyakinkan jika ini bukanlah mimpi. Ini adalah kenyataan. Jin membuat permohonan untuk kembali ke bumi demi menemani Alithea dan demi cinta besar yang telah tertanam dalam di lubuk hatinya. Film pun berakhir. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih.